Roda kehidupan memang selalu berputar. Nasib seseorang tidak ada yang bisa menebak. Siapa yang menyangka seorang anak petani dari desa terpencil yang hidupnya jauh dari kata makmur, bahkan menjadi yatim piatu di usia remaja, kini bisa menjadi seorang konglomerat kelas dunia. Inilah kisah inspiratif dari Wang Chuanfu. Saat ini, dia adalah pendiri, chairman, sekaligus CEO dari BYD dengan total kekayaan bersih menurut Forbes mencapai 17,7 miliar dolar Amerika atau kalau dirupiahkan sekitar 277 triliun. Angka yang fantastis. Tapi di balik semua kesuksesan ini, ada sebuah perjuangan yang luar biasa berat yang harus ia lalui. Wang Chuanfu sama sekali tidak terlahir dari keluarga kaya raya. Maestro bisnis ini lahir pada tahun 1966 di sebuah desa pertanian miskin di provinsi Anhui, Tiongkok. Kehidupannya berubah drastis saat ia menjadi yatim piatu di masa remajanya. Sejak saat itu, ia dibesarkan oleh kakak laki-laki dan kakak perempuannya. Wang adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara. Dia punya 5 kakak perempuan, 1 kakak laki-laki, dan 1 adik perempuan. Bayangkan betapa ramainya rumah mereka. Setelah ibunya meninggal dunia, tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga jatuh ke pundak kakak laki-lakinya. Pada saat itu, kakaknya baru saja memulai keluarganya sendiri. Merasa tidak ingin menjadi beban bagi sang kakak dan iparnya, Wang Chuanfu muda sempat mengusulkan untuk hidup terpisah. Dia bahkan berpikir untuk putus sekolah agar bisa mencari nafkah sendiri, sebuah pemikiran yang sangat dewasa untuk anak seusianya. Tapi usulan itu langsung ditolak mentah-mentah. Kakaknya memarahinya dan bersikeras bahwa Wang harus tetap fokus pada pendidikannya dan tidak perlu khawatir soal biaya hidup. Kakaknya berkata, "Tugasmu hanya belajar, biar kami yang urus sisanya." Mendengar itu, Wang Chuanfu hanya bisa menyeka air matanya, mengemasi tasnya, dan dengan tekad yang lebih kuat, ia berangkat ke sekolah menengah Wuwei. Dukungan keluarga inilah yang menjadi bahan bakar semangatnya. Ia belajar dengan sangat giat, tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Kegigihannya membuahkan hasil. Ia berhasil masuk ke Central South University dan mengambil jurusan kimia, sebuah bidang yang nantinya akan menjadi fondasi dari kerajaannya. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar master dari Beijing Non-Ferrous Research Institute. Lulus dengan predikat cemerlang, ia kemudian bekerja sebagai seorang peneliti pemerintah. Pengalaman inilah yang membuka wawasannya tentang teknologi dan inovasi. Namun, jiwa wirausahanya terus bergejolak. Ia merasa bisa melakukan lebih dari sekadar menjadi peneliti. Akhirnya, pada era 90-an, dengan tekad dan ketabahan yang luar biasa, Wang Chuanfu memutuskan untuk mengambil langkah besar, mendirikan perusahaannya sendiri. Perusahaan itulah yang kita kenal sekarang sebagai BYD, dari seorang anak yatim piatu. Ia memulai perjalanannya menjadi miliarder pendiri produsen mobil listrik terkemuka di dunia. Kisah BYD sendiri tidak kalah menarik. Ketika Wang Chuanfu mendirikannya pada tahun 1995, BYD sama sekali bukan produsen mobil. Ia memulai bisnisnya sebagai perusahaan baterai. Modalnya pun sangat terbatas. Perusahaannya hanya berdiri di atas lahan sewaan dengan jumlah karyawan awal hanya 20 orang. Fokus utama mereka saat itu adalah mengembangkan teknologi baterai. Kerja keras mereka mulai terbayar. Pada tahun 2000, sebuah lompatan besar terjadi. Baterai buatan BYD berhasil menjadi sumber energi untuk ponsel Motorola, salah satu merek ponsel paling populer pada masanya. Ini adalah validasi besar bagi kualitas produk mereka.
2 tahun kemudian, kesuksesan berlanjut. BYD menjadi pemasok baterai lithium-ion pertama dari Tiongkok untuk produk-produk Nokia. Jika Anda pernah memakai ponsel Motorola atau Nokia di awal tahun 2000, ada kemungkinan baterainya dibuat oleh perusahaan Wang Chuanfu ini. Dengan kesuksesan di industri baterai ponsel, Wang Chuanfu mulai melirik industri yang lebih besar dan lebih menantang, otomotif. Tahun 2003 menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi BYD. Mereka memutuskan untuk masuk ke industri otomotif dengan visi besar, menciptakan mobil listrik. Tapi, bagaimana cara sebuah perusahaan baterai membuat mobil? Wang Chuanfu punya strategi cerdas. Ia sadar bahwa untuk bisa membuat mobil listrik yang baik, mereka harus belajar dari dasar, yaitu dengan membuat mobil konvensional terlebih dahulu. Untuk itu, BYD mengakuisisi sebuah perusahaan mobil bernama Qinchuan Automobile Company. Langkah ini memberikan mereka akses ke teknologi, pabrik, dan pengetahuan dasar tentang cara membangun mobil. Sambil terus mengembangkan bisnis otomotifnya, bisnis baterai BYD juga terus meroket. Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini akhirnya menjadi produsen baterai ponsel terbesar di dunia. Dari sanalah, perusahaan ini terus berekspansi. Mereka merambah ke industri baterai kendaraan listrik hingga akhirnya benar-benar siap untuk membuat mobil listriknya sendiri. Mobil pertama yang mereka luncurkan adalah BYD-F3. Uniknya, ini bukan mobil listrik, melainkan mobil dengan mesin pembakaran internal atau ICE. Ini adalah bagian dari strategi mereka untuk belajar dan menguasai pasar. Seiring berjalannya waktu, BYD terus berkembang pesat. Pada tahun 2007, mereka membangun kantor pusat super modern di Pingshan New Area, Shenzhen. Kesuksesan BYD yang mulai diakui secara global ini menarik perhatian investor legendaris, Warren Buffett. Melalui perusahaannya Berkshire Hathaway, Warren Buffett melirik potensi besar BYD pada tahun 2008. Berkshire Hathaway menginvestasikan dana senilai 232 juta dolar Amerika ke BYD. Warren Buffett melihat bahwa BYD memiliki potensi untuk menjadi raksasa industri di masa depan berkat inovasi dan kecanggihan teknologinya. Kepercayaan dari seorang Warren Buffett tentu saja menjadi suntikan moral dan modal yang luar biasa bagi BYD. Tahun 2008 juga menjadi tahun di mana BYD meluncurkan mobil plug-in hybrid pertamanya, yaitu F3DM. Mobil ini bahkan sudah dilengkapi dengan panel sel surya, sebuah teknologi yang sangat maju pada masanya. Ini menunjukkan visi jauh ke depan yang dimiliki Wang Chuanfu. Lompatan besar berikutnya terjadi pada tahun 2020. BYD membuat sebuah terobosan revolusioner di industri mobil listrik dengan meluncurkan BYD Blade Battery. Ini bukan sekadar baterai biasa. Teknologi ini memungkinkan baterai dibuat dengan desain yang sangat tipis, seperti bilah pisau, sehingga bisa menghemat ruang. Selain itu, Blade Battery juga meningkatkan efisiensi pendinginan dan yang terpenting, meminimalkan risiko terjadinya kebakaran yang merupakan salah satu kekhawatiran terbesar pada mobil listrik. Inovasi-inovasi inilah yang membuat nama Wang Chuanfu semakin bersinar. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menerima banyak sekali penghargaan. Ia masuk dalam daftar The Green 30 for Bloomberg 2020. Majalah Fortune pada tahun 2020 juga menobatkannya sebagai salah satu dari 25 pemimpin terbesar dan orang paling berpengaruh di masa pandemi. Forbes China bahkan menempatkannya sebagai terbaik di Tiongkok secara berturut-turut dari tahun 2022 hingga ke 2023. Ini adalah bukti pengakuan atas kepemimpinannya yang luar biasa. Dedikasi BYD
BYD pada riset dan pengembangan memang tidak main-main. Hingga saat ini, BYD telah mengajukan lebih dari 48.000 paten secara global dan lebih dari 30.000 diantaranya sudah terdaftar secara internasional. Mereka benar-benar menjadi pelopor solusi energi baru tanpa emisi. Saat ini, kendaraan energi baru dari BYD sudah beroperasi di lebih dari 400 kota, di lebih dari 70 negara dan wilayah yang tersebar di 6 benua, sebuah jangkauan global yang sangat mengesankan. Prestasi ini juga tercermin dari peringkat mereka di dunia bisnis. Pada bulan Agustus tahun 2023, BYD berhasil menduduki peringkat ke-212 dalam daftar Fortune Global ke-500. Tapi rekor itu terus pecah. Pada tahun 2024, BYD berhasil naik 69 peringkat, mencatatkan lompatan terbesar yang pernah dilakukan oleh produsen mobil Tiongkok, dan kini menduduki peringkat ke-143 sebagai perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Dan tentu saja, pencapaian yang paling banyak dibicarakan adalah ketika BYD berhasil menyalip Tesla sepanjang tahun 2023. BYD berhasil mencetak rekor penjualan mobil listrik global dengan pengiriman mencapai 3 juta unit. Angka ini jauh meninggalkan Tesla, yang pada periode yang sama melaporkan penjualan sebanyak 1,8 juta unit mobil listrik. Anak petani dari desa miskin itu kini telah mengalahkan raksasa teknologi dari Silicon Valley. Kisah Wang Chuanfu adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan visi yang jelas, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dicapai. Oh ya, tahukah Anda apa kepanjangan dari BYD? Namanya sangat sesuai dengan perjalanan hidup pendirinya. BYD adalah singkatan dari Build Your Dream, yang artinya bangun mimpimu. Dari seorang anak yatim piatu yang nyaris putus sekolah hingga menjadi pemimpin revolusi mobil listrik dunia, Wang Chuanfu telah membangun mimpinya dan menginspirasi jutaan orang untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Semoga cerita Wang Chuanfu bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.